Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada teman-teman dan juga selamat pagi kepada Bu Miftah. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Etika dan Kepribadian Humas akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Truth as Ethical Imperative atau kebenaran sebagai keharusan etis. Di sini sebelum kami memulai hasil diskusi kami akan mempresentasikan kami akan mengenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu, yaitu ada pertama Andrian Ciputra sebagai penyaji, Cempaka Almawada sebagai penyaji, Dian Ainurani, saya sendiri sebagai moderator, Gia Agustia sebagai penyaji, Lania Larasati sebagai penyaji, Melinda, Melisa, dan juga Rizka Sylvia sebagai penyaji. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Melisa. Kepada Melisa, disilakan. Baiklah, untuk kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kebenaran yang seharusnya etis yang dilakukan oleh seorang praktisi humas. Dalam public relation atau sebagai praktisi humas, etika kepribadian humas menjabarkan kebenaran sebagai keharusan yang etis. Seorang praktisi humas harus mematuhi kebenaran, namun kode standar profesional BRSA bergulat dengan masalah ini. Pasal 3 menyatakan bahwa seorang anggota atau seorang praktisi humas harus mematuhi kebenaran dan keakuratan dan standar yang setara yang diterima oleh secara umum. Artinya, seorang anggota tidak boleh dengan sengaja mengkomunikasikan informasi yang salah. Standarisasi dari sikap praktisi humas mengatakan bahwa kepatuhan yang kaku pada kebenaran itu tidak sepenting dengan loyalitasan kepada atasan Anda. Nah, ada salah satu PRSA Fellow dan Chairman serta CEO dari Ketum Public Relation, ialah Davis Dorbis, yang mengatakan bahwa secara eksternal, jurnalis memainkan peran sebagai advokat iblis, artinya adalah advokat yang kurang bijak, atau memuji kenyataan, fakta, dan posisi perusahaan dalam hubungan masyarakat. Namun, secara internal, profesi PR harus meniru peran media dan publik, menguji dan menyempurnakan posisi perusahaan dengan menantangnya. Nah, untuk tugas profesional seorang praktisi humas adalah untuk mengajukan pertanyaan sulit dalam upaya mengembangkan tanggapan yang sesuai dengan pertanyaan dan kekhawatiran dari berbagai audiens. Kebijakan terbaik untuk semua, katanya, adalah bekerja dengan asumsi bahwa setiap keputusan bisnis yang dibuat akan menjadi pengetahuan publik dan akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Ketika informasi yang tidak lengkap atau bertentangan merupakan hasil dari kelalaian atau upaya sengaja untuk menyesatkan publik yang mengakibatkan reputasi perusahaan yang sama mengalami kerusakan atau kurang baik. Dengan begitu, banyak yang dipertaruhkan. Para manajer praktisi humas harus memahami sepenuhnya tugas mereka untuk bertanya dan menghargai peran tanggung jawab ini dalam memajukan organisasi yang mereka wakilkan. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Melisa. Selanjutnya untuk batasan dalam beriklan akan dijelaskan oleh Saudara Andrian. Kepada Andrian. Baik. Batasan dalam beriklan. Menemukan batas yang tepat sangatlah sulit. Jika mengatakan kebenaran berarti melampaui keakuratan teknis dan mencapai tingkat kepercayaan, maka memberikan informasi yang benar tetapi sepihak mungkin tidak dapat diterima. Di sisi lain, kebanyakan orang tidak sepenuhnya naif. Publisitas seringkali diasumsikan dan kehadiran brosur mempengaruhi keputusan tentang kredibilitas berita secara keseluruhan. Bidang periklanan memberikan contoh yang baik tentang bagaimana mengiklankan produk dan jasa yang diakui digunakan untuk meningkatkan atribut produk dan jasa. Dalam humas, pemanfaatan pada busur digunakan bukan pada apakah itu digunakan adalah hal yang penting. Pemilihan informasi dan penekanan yang ditempatkan di atasnya dapat menjadi publisitas. Secara hukum, jaminan kebebasan berbicara dalam amandemen pertama melindungi dilebih-lebihkan. Seperti yang terjadi pada kasus aristokrat, tapi secara etis, pengiklan adalah daerah yang paling subur atau daerah yang paling memiliki peranan baik. Harus memutuskan sendiri seberapa jauh mereka akan merentangkan batas-batas kebenaran, tetapi seraya melakukannya, mereka hendaknya mengancamkan bahwa kejujuran tetap menjadi batu kunci etika. Batas-batas etik memang ada. Mereka yang bekerja untuk korporasi yang dipegang publik juga memiliki tugas hukum untuk mematuhi hukum sekuritas yang menuntut perusahaan untuk melaporkan secara akurat.
semua informasi yang mungkin penting bagi investor. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Adrian. Selanjutnya untuk materi mengutip secara nyata itu akan dijelaskan oleh Saudari Cempaka. Kepada Cempaka, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai mengutip secara nyata dan ditemukan. Jadi bagian tak terpisahkan dari siaran pers adalah kutipan dari tokoh berwibawa yang menyatakan esensi dari posisi majikan atau klien, menempatkan tanda kutip di sekitar ketidaksengajaan dan menghubungkannya dengan juru bicara memungkinkan untuk menyatakan pandangan organisasi tanpa malu dan dengan penuh semangat. Merupakan tanggung jawab orang-orang hubungan masyarakat atau humas untuk menyaring opini, ide, pernyataan, catatan, dan laporan manajemen, lalu membuat kutipan tajam yang akan muncul di rilis berita. Seperti yang ditujukan oleh deskripsi proses penyusunan ini, kutipan yang muncul dalam siaran pers seringkali tidak diucapkan oleh orang yang diatributkan. Ini mirip dengan cara Presiden Amerika Serikat mengandalkan karya penulis pidato Gedung Putih, yaitu pidato tersebut merupakan pesan Presiden yang memasukkan gagasan Presiden. Jadi tergantung pada kualitasnya, dokumen itu akan segera hilang atau lama diingat sebagai kepunyaan Presiden. Semua ini meskipun banyak kata dan bahkan gaya retorikanya telah dibuat oleh orang lain. Persyaratan etika dari praktik ini tidak didasarkan pada bagaimana atau oleh siapa kutipan dibuat, tetapi pada keakuratan pernyataan. Kutipan harus dengan benar menggambarkan pandangan orang yang dikutip, serta menentukan posisi lembaga yang diwakilinya. Next. Plagiarism atau plagiat yaitu aturan etis tentang plagiarism itu sederhana, jangan melakukan itu. Menggunakan kata-kata orang lain dan menyebarkannya sebagai kata-kata Anda adalah mencuri. Merakit kutipan seperti yang dibahas di atas bukanlah plagiarism jika diizinkan. Pasal 6 mensyaratkan bahwa praktisi yang memberikan penghargaan atas ide dan kata-kata yang dipinjam dari orang lain. Profesional PR seperti jurnalis dan lainnya harus berhati-hati untuk menghindari plagiarisme yang tidak sengaja. Secara khusus, pencatatan harus dilakukan dengan cermat sehingga ketika catatan digunakan, sumbernya dapat dikreditkan dengan benar. Kegagalan melakukan ini dapat menyebabkan kerugian besar. Misalnya, kampanye Presiden Senator Joe Biden tahun 1988 rusak ketika orang mengetahui bahwa pidato tunggal standarnya banyak meminjam tanpa dikaitkan dari pidato politikus Inggris Neil Kinnock. Ketika media berita mengubah Biden dengan plagiarism, pendapat pemilih tentang kejujurannya anjlok. Ini adalah pelajaran yang bagus untuk semua orang yang bekerja dengan perkataan orang lain. Plagiarism itu salah dan jika ditemukan penjiplak dan orang yang dia wakili kemungkinan besar akan diperlakukan dengan kasar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aka atas penjelasannya. Selanjutnya untuk disinformasi itu akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai disinformasi. Nah, perlu diketahui di antara pemerintah dan badan intelijen merupakan pemeran utama disinformasi yang mencoba menyesatkan lawan mereka. Misalnya, selama Perang Dingin, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mungkin telah merilis angka tentang kemampuan pertahanan Amerika yang diketahui oleh pejabat Paragon yang salah, yang berharap Soviet akan disesatkan oleh mereka. Uni Soviet memainkan permainan yang sama, tapi taktik umum di belantara geopolitik cermin belum tentu tepat dalam praktik PR. Dalton, mantan Presiden PRSA dan pensiunan Brigadir Jenderal Angkatan Udara, mengatakan saya tidak dapat menerima atau memaafkan disinformasi sebagai taktik hubungan masyarakat di dunia korporat. Perusahaan yang menggunakan cara seperti itu, katanya beresiko kehilangan kepercayaan dari semua publiknya. Posisi mundur bagi praktisi PR seperti yang mewakili pemilik adalah bahwa tanggung jawab kepada klien lebih penting daripada basa-basi tentang batas-batas pengungkapan kebenaran. Namun, postur luhur semu itu sama saja dengan pembenaran anarki etis. Hampir semua tindakan,
Tentu saja tindakan hukum apapun dapat dirasionalkan sebagai tindakan yang dapat diterima karena melayani kepentingan klien. Untuk mengklaim bahwa tujuan ini merupakan cara yang benar adalah dengan filosofi yang baik dan juga beresiko. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Untuk memperbaiki Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mohon izin untuk off-cam karena kendala jaringan. Jadi ketika mengikuti standar etika yang ketat tentang keakuratan, seorang praktisi PR mungkin secara tidak sengaja mengkomunikasikan informasi yang salah, karena banyaknya materi yang dihasilkan dalam upaya hubungan masyarakat. Tapi keniscayaan hanyalah penjelasan, bukan pembenaran. Dalam pasal 5 Kode PRSA, mewajibkan anggotanya untuk segera bertindak untuk memperbaiki komunikasi yang salah yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula, meskipun kesalahan tersebut telah ditularkan oleh media di luar kendali profesi PR seperti organisasi berita dan yang lainnya, tidak mengubah kewajiban dari praktisi PR tersebut untuk melakukan akurasi. Setelah kesalahan terdeteksi, harus diperbaiki secepat dan selengkap mungkin, dan tujuannya adalah untuk mengimbangi kerusakan yang mungkin disebabkan oleh kesalahan tersebut. Next. Kewajiban untuk mengkoreksi ada di tangan berbagai pihak yang terkena dampak, baik orang atau organisasi, tentang siapa atau yang membuat kesalahan ada di daftar teratas. Publik yang menerima informasi palsu juga berhak untuk mendapatkan versi yang telah dikoreksi, dan siapapun yang membuat kesalahan akan dilayani dengan baik dengan mengakuinya. Keterus-terangan seperti ini akan membantu menjaga kredibilitas dalam jangka panjang. Jadi di antara masalah yang perlu dipertimbangkan saat melakukan koreksi, yang pertama itu adalah ketepatan waktu. Segera setelah kesalahan ditemukan, lakukan segala upaya untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang benar. Karena secepat mungkin tetap menjadi prinsip panduan terlepas dari seberapa cepat kesalahan itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah kejelasan. Seringkali kesalahan muncul dari kegagalan untuk menyatakan input yang ada. Pernyataan yang tidak lengkap atau bagian yang ditulis dengan buruk mungkin tampak keliru bagi konsumen. Terkadang koreksi sebenarnya lebih merupakan klarifikasi daripada perubahan substantif dari materi aslinya. Kemudian yang ketiga adalah efek perbaikan. Mungkin kesalahan yang terjadi hanya berdampak sedikit atau tidak sama sekali, tetapi koreksi harus tetap ditulis dan disebarluaskan berdasarkan asumsi bahwa orang telah disesatkan dan mungkin telah bertindak karena kesalahan tersebut. Jadi, bahkan jika tidak ada tanggung jawab hukum yang timbul karena kesalahan tersebut, kewajiban etisnya adalah memperbaiki kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Melinda atas penjelasannya. Selanjutnya untuk perbedaan aturan pada publik yang berbeda akan dijelaskan oleh Lania. Pada Lania, disilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Perbedaan antara aturan pada publik yang berbeda yaitu sebagai seorang praktisi PR yang memiliki ruang lingkup yang berbeda dalam membangun hubungan yang baik dengan pihak harus diperlukan kejujuran sebagai fondasi utama. Gaya penyampaian dan penanganan informasi adalah salah satu hal yang harus diperhatikan PR agar publik mampu menyerap informasi yang diterima dengan jelas sehingga tercapainya komunikasi yang efektif. PR haruslah paham bahwa berbeda publik yang dihadapi, maka akan berbeda pula aturan serta gaya penanganan komunikasinya. Misalnya saat seorang PR menargetkan lingkup anggota internal organisasi atau perusahaan seperti sesama pegawai dan stakeholder, maka prinsip utamanya adalah memperbaiki informasi, bukan membentuk suatu opini. Maka cara yang tepat dalam menanganinya juga harus berkenaan dengan cara-cara yang mampu mempengaruhi kolegalitas dan moralitas di tempat kerja. Penggunaan retorika yang cocok digunakan untuk membentuk opini di halayak luas tidak perlu dilakukan kepada rekan kerja karena terlalu berlebihan. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebagai seorang PR ada banyak pihak yang harus ia dikelola komunikasinya, yang dalam hal ini cara efektif dalam mempengaruhi adalah dengan menyajikan kebenaran atau kejujuran kepada semua pihak secara cepat dan menyeluruh.
Karena hakikatnya dalam seorang PR, kebenaran adalah jalur kompromi yang paling berharga. Hal ini sangat penting untuk dipahami agar tidak terjadinya praktik PR yang arogan dan tidak menyenangkan. Karena kejujuran jika arogan dan menyebalkan, maka kejujuran akan yang tidak menyatakan kejujuran yang justru akan merusak integritas dan kredibilitas profesi. Maka para praktisi pun harus secara hati-hati mendefinisikan kata jujur yang harus mereka patuhi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Lania. Nah, untuk memahami kajian ini secara lebih kompleks seperti itu, kami akan menyajikan dan juga memaparkan studi kasus mengenai seberapa penting urgensi kebenaran dari praktik PR ini yang akan dijelaskan oleh Saudari Gea. Pada Gea, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus, yaitu salah satunya contohnya adalah ancaman boikot brand lokal Dirmi Beauty. Kronologi kasusnya adalah pada beberapa bulan yang lalu melalui platform TikTok, Dirmi Beauty mengunggah seri foto beserta video yang memperkenalkan produk terbaru mereka, yaitu Perfect Conceal Serum Skin Corrector. Salah satu netizen bertanya mengapa Dirmi tidak menghadirkan warna yang lebih gelap lagi, namun jawaban dari pihak admin Dirmi Beauty banyak disesalkan oleh para netizen. Hal ini pun ternyata merambah ke media sosial Twitter setelah permasalahan tersebut diunggah oleh akun @uukorapat. Netizen pun tersulut melihat respon yang diberikan oleh admin Dirmi Beauty. Banyak dari mereka yang mengancam untuk memboikot brand kosmetik lokal ini. Tak sampai di situ, permasalahan ini juga ternyata sampai ke telinga beauty influencer sekaligus vlogger Lipni Sanders melalui akun Twitternya @lipnijunkie. Lip mengungkapkan kekecewaannya melihat sikap dari admin Dirmi Beauty. Lip sendiri memang dikenal sebagai seorang yang cukup vokal untuk mengkritik ketersediaan pilihan warna foundation ataupun concealer keluaran brand lokal untuk para pemilik kulit gelap. Setelah menyadari kritik yang masuk, Dirmi Beauty pun mengungkapkan permintaan maafnya melalui Instagram, dan pihak Dirmi Beauty juga menjelaskan telah mengambil tindak yang tegas kepada salah satu admin tersebut. Kira-kira bunyinya sebagai berikut. Kami benar-benar tidak memaafkan sikap seperti ini di Dirmi Beauty, dan kami telah memberikan saksi yang terkait masalah ini. Kami berterima kasih pada kalian telah memberikan pencerahan. Sebagai brand lokal yang didukung oleh orang-orang sudah ada dalam DNA kami untuk melayani komunitas, dan semua respon dan komentar kami tanggapi dengan serius bagi perkembangan brand dan efek yang berkelanjutan. Kami percaya pada keberagaman dan inklusivitas dan telah memantapkan rencana di masa depan untuk menambah pilihan warna dan membuatnya lebih mudah diakses secara luas. Kami tahu tidak ada kata-kata yang bisa mengobati sakit hati yang ditimbulkan oleh kami. Kami ingin kalian tahu bahwa kami berjanji akan melayani dengan lebih baik di semua aspek. Kami berjanji sekali lagi dengan tulus kami meminta maaf. Tutupnya. Nah, dalam kasus tersebut dapat dianalisis bahwa pihak dari admin Dirmi Beauty tidak mempertimbangkan tindakan awal yang dilakukannya ternyata dapat memicu sebuah masalah yang cukup serius yang tentunya merusak reputasi dan citra brand yang selama ini sudah dibangun. Bukan itu saja, adanya jawaban yang terkesan tidak profesional dan rasis tersebut membuat Dirmi Beauty terancam diboikot. Kesalahan seperti ini sering terjadi karena kurangnya pertimbangan dan pemahaman dalam menghadapi publik atau customer. Oleh karena itu, setiap publik harus memiliki gaya komunikasi dan aturan yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena tidak semua halayak dapat menginterpretasikan pesan dengan yang sama maknanya, sehingga seringkali terjadi miscommunication, sehingga dari pihak PR harus cepat tanggap dalam mengatasi dan menghindari disinformasi seperti ini. Jika sudah terjadi, maka langkah yang baik adalah meminta maaf dengan tulus dan mengakui kesalahan seperti yang dilakukan oleh pihak Dirmi Beauty. Kemudian ada baiknya ketika mendapatkan kritik atau komplain, sebaiknya saran tersebut ditampung kemudian dijadikan bahan koreksi agar brand lebih baik lagi dan berkembang. Langkah yang dilakukan oleh Dirmi Beauty dinilai sudah sangat cepat tanggap karena setelah masalah tersebut terjadi, pihak brand ini mulai melakukan perombakan dan menambah shade foundation dan concealer hingga total 15 shades. Hal tersebut menjadi sangat lengkap dan menyentuh semua jenis skin tone para wanita Indonesia. Dengan
melakukan hal ini, Dirmi Beauty tentunya berusaha dan berharap dapat mengembalikan citra brand mereka seperti sebelumnya, dan berharap agar publik bersimpati dengan inovasi baru yang telah mereka lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gea. Selanjutnya, next. Untuk kesimpulan itu saya akan bacakan sendiri. Jadi sebagai suatu profesi yang profesional, public relations ini senantiasa dituntut untuk senantiasa berlaku jujur dan juga mengemukakan kebenaran dalam berkomunikasi dan menangani isu-isu yang menjadi tanggung jawabnya. Ada banyak sekali unsur kebenaran yang harus diperhatikan, diantaranya adalah dengan tetap mengadakan batasan yang jelas dalam mengadakan iklan, lalu mengetahui dan juga memahami tata cara mengutip sebagai orang yang diberikan tanggung jawab luas, lalu untuk kemudian aspek plagiarisme itu harus dihindari dan membenarkan error, serta mempertimbangkan kondisi aturan yang berbeda dari publik lainnya, yang juga merupakan aspek-aspek penting dan juga krusial yang harus diperhatikan dalam rencana ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.